Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazain Allah nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat. Allah berikan kesempurnaan ketetapan iman, Islam, ihsan, disertakan kepada kita istiqomah dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Muqarrabin. Dilanjutkan dengan kita berzikir, beriktikaf di Masjid Al-Muqarrabin. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita berlanjut bi sifati salatihi sallallahu alaihi wasallam ma'an nisa'i radhiyallahu taala anhum. Pembahasan berikutnya adalah menerangkan tingkah sifat Nabi Muhammad, bagaimana beliau terhadap keluarganya. Keluarga yang paling sakinah, yang dijadikan uswah oleh kita adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau memberikan contoh-contoh di dalam muasyarah bersama dengan keluarganya. Ini pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala bi nisaihi alyanan nas wa akraman nas dhahakan basaman. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersama dengan keluarga beliau, keluarga yang paling indah, keluarga yang paling sakinah, dinyatakan adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alyanan nas, orang yang sangat lemah lembut, penuh dengan kasih sayang dalam keluarga beliau. Wa akraman nas, dan manusia yang paling mulia, bahkan disebutkan adalah dhahakan basaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak murah senyum bersama dengan keluarganya. Ini adalah sebuah gambaran sifat agung, sifat mulia beliau. Selalu bersifat lemah lembut, kasih sayang bersama dengan keluarga beliau. Dan beliau selalu memberikan contoh bagaimana manusia yang paling mulia, paling agung, paling mulia, dan juga selalu disebutkan adalah beliau murah senyum dengan keluarganya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min afkahin nas, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifatin adalah orang yang sangat humoris dengan keluarganya. Jadi begitu keluarganya Nabi Muhammad semua dekat dengan Nabi Muhammad. Pada saat diberikan oleh Allah karunia beliau, ia termasuk mempunyai seorang putra, seorang putri. Saat-saat masa-masa kecilnya begitu indah di dalam
rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Munawi ay min amzahihim idza qala binahwi ahlihim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat bersama keluarga beliau seringkali juga ada satu tampilan, yaitu namanya sangat bercanda, suka bercanda dengan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat haddasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin nisa'ahu hadisan wa qalatim ra'atun minhunna ka'annal hadisa hadisu khurafat. Nabi juga senang menceritakan kisah-kisah terhadap keluarganya. Istrinya diceritakan banyak tentang kisah-kisah. Bahkan pada suatu ketika beliau menceritakan suatu kisah kepada keluarganya, istri beliau seolah-olah menyatakan bahwa ini adalah kisah-kisah khurafat, ya, kisah-kisah masa lalu yang aneh-aneh diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bagaimana kedekatan Nabi kepada keluarga. Dan ini yang harus kita ambil hikmahnya, kita ambil contoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal tadi diterangkan akrab, yang paling mulia, layyin, yang paling lemah lembut, sehingga ilmu-ilmu yang beliau dapatin langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, juga ilmu-ilmu itu diajarkan kepada keluarganya, sehingga kisah-kisah pun diceritakan kepada keluarganya. Ini adalah yang harus kita ambil hikmah contoh dari kegiatan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita ini mendapatkan bermacam-macam ilmu, mendapatkan bermacam-macam kisah tentang sahabat, tentang orang-orang soleh dan lain sebagainya, tapi seringkali kita tidak menyambungkan kisah-kisah itu terhadap keluarga kita, terhadap istri, putra-putri kita. Ini jarang mendapatkan hal yang semacam ini. Ini dalam keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berikan bimbingan-bimbingan yang semacam ini, termasuk kisah-kisah diceritakan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau menceritakan tentang kisah-kisah masa lalu yang dianggap sepertinya adalah merupakan kisah khurafat, kemudian faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma khurafat, tahukah kamu kisah-kisah khurafat itu? Rasulullah memberikan satu pertanyaan kepada sebagian dari keluarganya itu, inna khurafata kana rajulan min udrah asarathu al-jinna fil jahiliyah wa makasa fihim daharan summa radduhu ilal insi wa kana yuhaddisun nas bima ra'a minal ajaibi wa qala an-nas hadisul khurafat. Kemudian Rasulullah menjabarkan apa yang dimaksudkan kisah khurafat itu. Dulu di masa jahiliyah itu Nabi Muhammad cerita kisah lama. Di masa jahiliyah ini ada seorang pemuda, seorang becaka, seorang pemuda diculik oleh makhluk jin. Setelah diculik oleh makhluk jin, dibawalah dia ke alam jin sana. Setelah di sana dia tinggal beberapa waktu di alam jin itu. Kemudian setelah di alam jin itu dia tinggal lama di situ, kemudian dia dikembalikan lagi ke alam manusia. Ketika sampai di alam manusia, fakana yuhaddisun nas bima ra'a minal ajaib. Kemudian dia, si anak muda ini yang tadinya ditulik oleh jin dibawa ke alamnya, setelah dikembalikan ke alam manusia, dia banyak cerita tentang sesuatu yang menakjubkan, yang mengagumkan, yang mengherankan di alam jin sana. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan
kisah itulah faqalan nas, maka para manusia menyatakan hadisul khurafat, bahwa inilah kisah-kisah khurafat, kisah-kisah masa lalu yang ada di zaman jahiliyah. Jadi banyak Nabi mengungkapkan sejarah-sejarah di masa lalu, belum nanti sejarah-sejarah tentang para anbiya-anbiya, para rasul-rasul yang masa lalu diceritakan kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Itu kedekatan Nabi kepada keluarga, itu kasih sayang Nabi kepada keluarga. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad SAW memberikan bimbingan-bimbingan kepada masyarakat yang begitu luas, pemahaman-pemahaman, kisah-kisah disampaikan kepada para sahabat, tapi keluarganya Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan bimbingan-bimbingan yang sangat luar biasa. Ini kita yang seringkali terlewatkan di dalam kehidupan kita begitu. Kita jarang punya kisah-kisah kepada putra-putri kita, dikisahkan tentang sejarah-sejarah kehidupan anbiya wal mursalin, para sahabat. Ini yang perlu harus kita ambil contoh, dan ini akan menambah nilai keharmonisan, kedekatan seorang pemimpin rumah tangga kita sebagai seorang suami kepada putra-putri kita, kepada istri kita. Jadi bukan hanya kita punya pemahaman untuk pribadi kita, tapi kepada keluarga kita perlu untuk ini. Makanya kalau kita ittiba kepada Nabi, kalau kita ini menjadi orang yang faqih, menjadi orang yang alim, maka nanti keluarga kita juga akan menjadi orang yang faqih, orang yang alim. Karena apa? Ilmu-ilmu itu terus ditransfer kepada keluarga kita, diberikan bimbingan, diberikan kedekatan kita dengan keluarga. Seringkali kita terlewatkan di dalam bagaimana kita itu membina rumah tangga, kekeluargaan, tidak mencontoh kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yuqabbilu urfa ibnatayhi Fatimatu Zahra. Nabi Muhammad menunjukkan satu kisah bagaimana kasih sayangnya Nabi kepada putri-putrinya. Salah satu yang diungkapkan di sini adalah ketika bersama dengan Sayyidah Fatimatu Zahra. Beliau sering kali di saat ada di rumah, ada kesempatan mengungkapkan kasih sayangnya kepada sang putri. Beliau sering, yakni adalah mencium kening, mencium kepala atau umbun-umbun dari sang putri tersebut. Ini menunjukkan ungkapan kasih sayang dari seorang ayah kepada seorang putri. Ya. Kadang kita adalah terhadap keluarga kita, terhadap putri kita ini jauh. Ya. Jarang kita bisa duduk bersama, ya, dengan putra-putri kita. Ya. Maka ini harus kita ambil contoh. Saya juga dapatin beberapa contoh dalam keluarganya guru, ya. Kita punya guru itu kalau waktunya taruhlah jam 9 gitu, Pak. Jam 9 itu putranya, putrinya itu ngumpul, kemudian dia berkumpul dengan orang tuanya ini, kemudian dia satu persatu mendekat kepada ayahnya, mendekat kepada ibunya. Kemudian bermusahabah, dia cium tangan ayah ibunya. Kemudian sang ayah sang ibu kublah, mencium keningnya, mencium umbun-umbunnya sang anak. Ini diantaranya ternyata ini adalah mengambil bagian dari contoh keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi seringkali kondisi Rasulullah seperti itu, ya, menampakkan kasih sayangnya kepada putrinya seperti itu, ya. Beliau mencium keningnya sang putri atau mencium umbun-umbunnya sang putrinya itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yuqabbilu fi famiha aidan. Juga ketika itu Rasulullah mengungkapkan rasa kasih sayangnya adalah mencium, ya, pipi atau mencium mulut dari putrinya tersebut. Wal urfu a'lar ra'si wa yutlaqu 'alar raqabati.
Ini adalah bagian dari ungkapan bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh-contoh keharmonisan dalam keluarga dan bentuk kasih sayang terhadap putra-putrinya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi wa azwajihi kawahidin minhum wa kana hasanal muasyarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan keluarganya dan bersama dengan sahabatnya itu seperti seolah-olah satu keluarga yang punya ikatan yang sangat kuat, ya. Ini adalah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kepada sahabatnya itu juga punya ikatan yang sangat hebat, luar biasa. Makanya Nabi Muhammad SAW banyak kisah ketika ada sahabatnya di masjid nggak kelihatan dalam beberapa waktu, kemudian Rasulullah pasti mempertanyakan kemana dia, ya, takut dalam kondisi sakit nanti kalau dia dapat kabar bahwa dia dalam kondisi sakit maka Rasulullah datang untuk mengunjunginya. Ini adalah suatu perhatian yang harus kita ambil dari bagian dari kisah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat Aisyah radhiyallahu taala anha taqul kuntu idza hawitu syai'an taba'ani sallallahu alaihi wasallam wa kuntu idza syaribtu minal ima akhadahu fa wada'a famahu ala mawdi'i fami wa syariba wa kana yanhasu fattati minal lahmil ladzi alal azmi wa kana yattaki'u fi hijri wa yaqra'ul Qur'an. Bagaimana keharmonisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika ungkapan kasih sayang Rasulullah kepada keluarga, ungkapan kasih sayang Rasulullah kepada istri, Sayyidah Aisyah menyatakan suatu ketika aku menginginkan sesuatu. Jadi boleh dikata Sayyidah Aisyah itu menginginkan suatu makanan, maka Rasulullah juga ketika Sayyidah Aisyah menginginkan sesuatu, Rasulullah juga menginginkan sesuatu itu. Ini namanya adalah idkhalis surur, memberikan apa? Kesenangan, kebahagiaan. Jadi ketika Sayyidah Aisyah misalnya pingin makan roti, satu contoh, maka Rasulullah juga punya keinginan makan roti. Jadi selalu nampak ada kebersamaan yang sangat indah. Kemudian pada suatu ketika Sayyidah Aisyah itu mengambil sebuah minuman atau mengambil sebuah minuman, kemudian pada saat mengambil sebuah minuman itu maka Rasulullah juga mengambil bagian dari minuman itu. Jadi boleh dikatakan kalau bahasa yang kita ambil sekarang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu gambaran, jadi makan bersama, kemudian minum bersama, minum satu gelas bersama dengan Sayyidah Aisyah. Bahkan nanti akan bisa terjadi dengan keluarga beliau, dengan putri beliau. Ini adalah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kedekatannya dengan keluarga. Bahkan suatu ketika mengambil daging, artinya adalah memakan dengan mengambil daging, maka itu daging itu bukan kita mengambil satu-satu gitu, enggak. Ada satu tapi dibelah, ya, dibelah dengan istri beliau. Itu diantaranya memberikan satu kedekatan bagaimana tentang bersama dengan keluarga. Wa kana yanhashu fadlati minal lahmil alladhi alal idham. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu contoh kedekatannya kepada keluarga, kedekatannya kepada istri. Wa kana yattaki'u fi hijri wa yaqra'ul Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang menyimpan Al-Quran di dalam dirinya. Bahkan disebutkan ucapannya Al-Quran, amal perbuatannya Al-Quran,
Pada saat itu beliau berada di dalam kamar bersama dengan istri beliau yaitu Sayyidah Aisyah, dan Nabi Muhammad SAW bersandar kepada istrinya, atau boleh dikatakan beliau bersandar kepada istrinya. Saat itu beliau adalah membaca Quran. Ini menunjukkan kedekatan dengan keluarga, kedekatan dengan istri, kedekatan dengan anak. Hal-hal yang semacam ini diungkapkan oleh keluarga beliau yaitu Sayyidah Aisyah agar kita sebagai umatnya bisa ittiba, bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wa haddatsat Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu ketika Sayyidah Aisyah bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadisin Ummi Zar'in, dengan kisahnya Ummi Zar'in. Wa huwa anna ihda asrata imra'ata ta'ahadda wa ta'aqadda alla yaktubna min ahbari azwajihinna syai'a wa wasa'at kullu wahidatin zawjaha fa kanat ahsahunna wasfan li zawjiha wa aksarahunna ta'dadan li inamiha 'alaiha zaujatun Abi Zar'in. Jadi ada pada satu kisah ada seseorang itu menceritakan tentang kebaikan-kebaikan tentang suaminya. Jadi ada beberapa seorang wanita itu bersepakat kita untuk tidak menyembunyikan sesuatu kebaikan yang dilakukan oleh suami kita. Kemudian ketika Sayyidah Aisyah cerita-cerita tentang itu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu jawaban kepada Sayyidah Aisyah. Wa qalat Aisyah Rasulullah taala anha faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in. Kemudian Rasulullah menyatakan aku ini seperti kebaikannya adalah seseorang yang paling baik terhadap istrinya yaitu Abi Zar'in, dan aku juga orang yang paling baik seperti Ummi Zar'in. Itu diantaranya adalah ungkapan-ungkapan tentang keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu indahnya, begitu harmonisnya terhadap istri beliau, juga kepada putra-putri beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kekuatan kepada kita untuk membangun satu rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, membangun kedekatan kepada keluarga, kepada putra-putri kita dan keturunan-keturunan kita, sehingga semuanya bisa menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang solih dan solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazain Allah nura takunu lana wa lil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya ala dunya bit taqwa ala taqwa bil amal bit taufiq. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.